Hai, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rustanto, pemilik furniturerapi.com. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pembuatan bedside dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm. Bedside ini nanti kita akan padukan dengan depan minimalis laci 2 yang kebetulan depannya sudah jadi, sudah proses finishing. Nah, nanti kita akan satukan karena ini pesanannya dari dari orang Jakarta. Nah, untuk pembuatannya ini saya menggunakan kayu jati perhutani. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, furniture khususnya untuk kayu jati itu ada beberapa macam kayu jati. Jadi teman-teman harus tahu, jangan asal kayu jati. Ya, yang pertama adalah kayu jati lokal. Kayu jati lokal itu ditebang dari perkampungan-perkampungan. Ada yang datangnya dari Jawa Tengah sendiri, ada yang dari Jawa Timur, juga ada yang dari Jawa Barat. Yang kedua yaitu jati Sulawesi. Seperti namanya, kayu jati ini didatangkan dari Sulawesi. Jadi dia sudah dibalok kotak, kemudian dimasuk kontainer untuk menghemat tempat pengiriman saat pengiriman. Dan yang selanjutnya adalah kayu jati perhutani. Kayu jati perhutani ini memang lebih mahal. Kayu jati perhutani ini kayu jati yang dikelola oleh negara. Jadi jadwal tebang sudah ada dan dikeringkan dulu di pohon, diteres di pohon sehingga kering, baru kemudian ada jadwal penebangan. Nah, untuk kayu jati perhutani sendiri itu terdiri beberapa kelas. Kelas yang pertama yaitu ada kelas finir, kemudian kelas hara, kelas industri, kelas lokal. Dari setiap kelas sendiri ada beberapa macam kelas lagi. Jadi pastikan kalau teman-teman beli, teman-teman tahu kayu jati yang digunakan kayu jati apa. Kalau murah ya pasti kayu jati lokal dengan ukuran diameter 10 cm sampai 12 cm. Jadi yang kecil-kecil, ranting-ranting, pasti mudah dimakan hama ke depannya dan pasti tidak awet. Dan kali ini saya menggunakan kayu jati kelas industri dengan diameter 22 sampai 28 cm atau disebut OD. Juga ada beberapa yang 30-an. Jadi kayu ini memang stok sisa dari proses pembuatan tempat tidur minimalis laci 2, jadi sangat kering. Untuk prosesnya sendiri seperti biasa, kita mal sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kemudian kita geraji. Setelah kita geraji kita pasah, kemudian kita untuk blok seperti ini kita bikin supaya sambungannya rapat ya, karena kalau tidak rapat istilahnya kita jointer pakai pasah. Karena kalau tidak rapat nanti tentu tidak akan kuat. Setelah itu untuk sambungan seperti ini kita profil, kita beri isen-isen. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan asal furniture itu murah. Buat apa murah tapi mengecewakan, tidak awet. Kalau bisa furniture itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Jadi setiap sambungan seperti ini kita kasih isen-isen menggunakan triplek karena sifat triplek yang tidak mudah pecah. Ya. Jadi dia ada serat yang malang dan ada serat yang mujur. Jadi triplek itu seperti itu. Ada yang pakai yang 5 mili, kadang pakai 4 mili. Setelah blok kita sambung, kita beralih untuk mengerjakan kaki dan sunduk. Kita ukur sesuai dengan ukuran supaya semuanya presisi. Jadi dari awal komponen seperti ini harus sudah kita pasah siku. Tidak boleh ada yang miring. Kalau miring nanti hasilnya tentu akan jinding. Jinding itu adalah kata lain dari setiap sudut. Nanti kalau kita lihat itu dia akan tidak lurus. Itu namanya jinding. Jadi sehingga nanti mengakibatkan konstruksi kurang bagus, bahkan tidak bagus. Setelah kita ukur ya, semua kita pastikan tidak ada yang salah, karena nanti yang kaki kita bobok pakai bobok mesin,
dan yang purus, yang sunduk kita akan bikin purus. Nah ini kita akan potong komponen untuk masing-masing sunduk, masing-masing kaki kita potong sesuai dengan ukuran. Untuk yang sunduk kita tambah dengan purus, kisaran 3 cm panjangnya. Jadi kanan kiri kita tambah 6 cm. Nah, kita potong, kemudian nanti kita kasih pentokan sehingga ukurannya semua sama panjangnya. Jadi kita tidak akan ngukur, ya, kita bikin satu ukuran untuk yang sunduk seperti ini. Nah, kita potong, kita ukur lagi, kita pastikan benar ukurannya. Kemudian nanti kita akan potong keseluruhannya. Jadi ya, seperti ini kira-kira. Jadi tidak salah nanti. Ya, kita pastikan, kita kasih pentokan sehingga ukurannya tadi yang saya katakan adalah semuanya sama. Jadi kalau semuanya sudah sama, ukurannya nanti akan lebih mudah. Nah, kita akan bikin purus seperti ini ya, di panjang purusnya sesuai dengan panjangnya 2,5 sampai 3 cm. Bolak-balik. Nah, ketika tebal kayu ini sama tadi, kita bikin sama. Jadi kalau kita bikin purus seperti ini, kita bolak-balik, jadi ukuran purusnya pun akan sama semua. Nah, kita bikin, nah seperti ini. Ini nanti kita pakai mata bobok 12 mm, jadi biar kuat. Kalau yang 1 cm tentu kurang presisi, kurang besar ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi tadi tebal kayunya semua sudah sama. Jadi kalau kita purus model seperti ini, nanti ketebalan purus juga semua nanti akan sama. Juga panjangnya tadi sama, jadi kedalaman kita bikin purus pun sama. Setelah itu nanti kita akan potong bagian luar, kedua sisi bagian luar. Jadi nanti yang tersisa adalah purusnya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan potong seperti ini, kita bolak-balik pun panjangnya kanan kiri juga sama. Jadi ukuran dalamnya pun juga sama. Kita coba. Nah, kita sudah siapkan yang sudah punya lubangnya. Nah seperti itu sama semua. Kalau sudah sama, kemudian kita akan potong semuanya. Nah seperti ini. Jadi semuanya nanti tidak ada yang kekecilan, tidak ada yang kebesaran, semuanya pas, siku, dan tidak jinting seperti yang saya katakan tadi. Nah untuk langkah selanjutnya kita akan bobok menggunakan mesin bobok. Sekarang mata pisaunya saya menggunakan 12 mili seperti yang saya bikin sampel tadi waktu bikin purus. Jadi setiap bikin purus harus punya sampelnya supaya purusnya nanti tidak terlalu sesek dan tidak terlalu lobo. Nah setelah itu kita akan loter di semua sisi bagian dalamnya. Kita loter dengan overbeat round 5 mm. Ini adalah salah satu ciri khas dari furniture api. Jadi setiap sudutnya itu tidak ada yang tajam. Kita gunakan loter buluk istilahnya kalau bahasa Jeparanya. Kalau bahasa Inggrisnya mata loter overbeat round 5 mm. Jadi setiap sisinya nanti dalam-dalam pun dalam luar semuanya itu tidak ada yang tajam. Karena kalau tajam tersentuh tangan dan melukai tangan tentu tidak enak ya. Ini salah satu ciri khas dari furniture api. Jadi sebelum kita lem, kita rakit bagian-bagian yang dalam ini harus kita loter dulu, karena kalau tidak setelah kita lem nanti kita akan kesulitan untuk membuat mata loternya ini ya. Jadi sebelum kita rakit semuanya itu sudah kita siapkan, sudah kita loter. Setelah kita loter, langkah selanjutnya sebelum kita rakit, bagian-bagian yang nanti susah untuk digerinda kita akan gerinda dulu. Kita ada 2 tahapan. Yang pertama kita kasari menggunakan ampas nomor 150, kemudian nanti kita menggunakan nomor 240. Setelah produksi pun nanti kita tetap akan kita halusi menggunakan ampas nomor 400. Karena kalau tidak dikasari pori-porinya kelihatan besar, bahan finishingnya pun nanti akan
boros. Jadi teman-teman ya, jadi sebelum kita rakit bagian yang dalam yang nanti tidak bisa kita gerinda terlebih dahulu. Jadi nanti tidak kesulitan di dalam menggerinda, karena kalau sudah kita rakit tentu bagian dalam-dalam, apalagi ini ukurannya sangat sempit, ini nanti akan kesulitan dalam menggerinda dan nanti akan kasar. Setelah itu baru kita akan lem menggunakan lem epoksi seperti ini teman-teman. Kita akan lem kedua permukaan, namun ada namunnya, untuk blok tidak boleh kita lem. Yang kita lem adalah sunduk dengan kaki. Nah, ini kita kasih plastik. Kenapa? Karena yang seperti sering saya katakan, kayu itu bisa bergerak, layaknya juga manusia. Kalau musim panas dia akan mengembang, menyusut. Kemudian kalau musim dingin dia akan mengembang. Jadi nanti kita akan kasih seperti ini, sehingga bloknya ini nanti tidak nempel dengan kaki dan sunduk yang kita lem. Jadi sekering-keringnya kayu itu bisa bergerak. Kalau teman-teman punya pintu atau jendela, kalau musim hujan dia agak seret, kalau musim panas dia lancar saja. Nah, itu adalah sifat kayu. Jadi itu alamiah dari atas sana ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau beli furniture ya jangan asal beli. Kalau beli asal beli ya otomatis nyesel. Nah, udah beli keluar uang tapi ternyata pecah. Nah, setelah itu kita press, kita silang, ukurannya pun harus sama, kanan dan kiri, beda, jangan sampai beda 1 mili pun. Nah, ini sudah selesai. Kemudian tadi sudah kita lem, kita akan rangkai, kita akan rakit seperti yang saya katakan tadi. Ada bloknya pun juga kita kasih plastik supaya tidak kena lem. Ini blok yang belakang, tadi blok yang samping kanan kiri. Nah, kita akan lem, kita kasih seperti ini. Jangan lupa untuk lemnya itu kedua permukaan, di lubang purus dan di purus. Karena kalau hanya satu sisi, nanti dia tidak akan nempel maksimal. Kita pastikan lemnya juga sudah siap, jangan kemudian baru diaduk kemudian langsung digunakan. Ini satu kesalahan yang fatal. Jadi lem itu harus benar-benar siap sehingga nanti bisa jadi lemnya, karena menggunakan resin dan hardener. Jadi seperti itu, sudah kita lem ya, sudah kita silang juga, kita istilahnya kita lihat jangan sampai nanti jinting. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat laci. Nah, lacinya seperti ini prosesnya. Kita bikin, kita press. Ini lacinya kita tidak menggunakan hardware, nanti relnya kita menggunakan rel kayu. Nah, kita lem, kemudian kita sekrup ya, karena kalau dengan sekrup pasti hasilnya akan lebih bagus dan lebih kuat. Nah, seperti ini. Nah, pressnya kita ganti untuk yang satu sisinya supaya ini yang samping, ini samping lacinya, ini laci bagian samping ini tidak meleset ke dalam. Jadi kita kasih pentokan kayu, kita press seperti itu. Kemudian nanti baru kita pasang yang belakang seperti ini ya. Kita lem, kemudian juga kita akan sekrup menggunakan sekrup 3 cm cukup, karena media kayunya 2 cm. Kita bur kisaran 1 cm atau 1,5, jadi 1 cm. Jadi ya seperti ini sudah masuk. Oke, kemudian kita akan rakit dan jadi. Dan nanti setelah jadi, nanti kita akan gerinda lagi, dihaluskan, dan kemudian siap untuk masuk finishing. Nah, ini bagian bawahnya juga nanti kita bikin. Kalau finishing bisa kita copot supaya ketika finishing kita tidak kesulitan. Demikian teman-teman video singkat dari Furniture Api. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe.
Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.